Eh, Niluh Jelantik itu dilahirkan Niluh, mohon maaf, mikrofonnya belum diaktifkan. Nggih. Jadi sudah ya. Jadi Niluh Jelantik itu lahir dari sebuah impian yang sangat sederhana. Saat itu di tahun 2003 kami ingin mempersembahkan sebuah hasil karya yang berkualitas tinggi dibuat di negeri kita tercinta, dan mengedepankan kearifan lokal, yaitu menggunakan material-material yang kita bisa sourcing dari daerah-daerah yang ada di negara kita, dan tentunya dibuat oleh anak bangsa itu sendiri. Jadi waktu itu impiannya cukup sederhana, ingin membuat hasil karya yang berkualitas tinggi. Akan tetapi perintilannya yang banyak nih, permintaannya banyak banget. Harus dibuat di Indonesia, dibuat oleh anak bangsa, sourcing materialnya juga dari Indonesia. Dan memang apa yang kami lakukan itu tidak semudah yang kami cita-citakan, tidak semudah yang kami harapkan. Akan tetapi kami konsisten di sana. Dan walaupun di tahun 2007, di akhir 2007 kami harus menghadapi sebuah permasalahan yang cukup besar dan mengharuskan kami untuk mengubur brand yang kami bangun, akan tetapi kami tidak menyerah. Jadi Niluh tetap berjalan, Niluh tetap konsisten di bidang yang kami yakini, yaitu alas kaki buatan tangan, beserta dengan perintilan aksesoris lainnya. Dan kami tetap konsisten, kami meninggalkan semua tawaran-tawaran, semua iming-iming untuk menjadi global brand dan lain sebagainya. Kami tinggalkan semua kesempatan itu, karena buat saya secara pribadi, hidup itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita mau terkenal, kalau kita mau mendunia, kalau kita mau kelihatannya sebagai sebuah brand yang sudah dikenal secara global dan lain sebagainya, ya mungkin pilihan untuk berpindah produksi ke luar negeri dengan kapasitas produksi di sana yang jauh lebih besar, itu adalah sebuah pilihan yang normal, yang sangat manusiawi sebenarnya. Karena kapasitasnya lebih besar, penjualan otomatis lebih besar, revenue lebih banyak, dan jabatan juga mungkin lebih keren gitu kan. Akan tetapi impian kami tidak bisa dibeli gitu loh. Jadi kami tidak bisa untuk hal-hal seperti itu. Kami memang tidak punya yang namanya kompromi. We don't compromise. Jadi kami menolak semua penawaran itu, dan dengan idealisme yang kita miliki, aku percaya, karena waktu itu kan belum ada sosial media, belum ada fasilitas-fasilitas komunikasi yang seperti kita miliki sekarang. Saat itu aku percaya suatu hari nanti teknologi ini akan berkembang dengan sangat pesat. Dan ini dari kacamata seorang UMKM ya. Terus siapa yang merawat manusianya? Terus siapa yang merawat budayanya? Siapa yang merawat tangan-tangan artisan yang selama ini kita banggakan, yang selama ini kita gunakan dia sebagai bahan marketing kita kan? Sebagai seperti tadi dengan Atan misalnya, salam kenal Atan. Seperti dengan Atan misalnya, bagaimana Atan begitu menggebu-gebu menyampaikan ini penenun ini semuanya perempuan loh, dari menggulung benangnya, dari menyiapkan kainnya, proses pewarnaannya. Dan aku pun memiliki semangat yang sama. Kita kalau bertemu mungkin dulu sama Atan, mungkin kita bisa nangis pelukan bareng di pojokan sayang gitu kan. Bagaimana kita menyaksikan sesuatu yang begitu kita banggakan akan tetapi tersisih di negaranya sendiri gitu loh. Tersisih dengan tuh kan mau nangis. Tersisih dengan digitalization itu sendiri, tersisih dengan proses machinery itu sendiri, dan kita juga nggak bisa menyalahkan karena ada demand, ada supply. Akan tetapi yang kita bisa lakukan di antara gempuran-gempuran misalnya kain impor yang motifnya mungkin hampir sama dan mirip, bahkan kualitasnya mungkin tidak jauh berbeda, yang kita bisa lakukan adalah melahirkan atan-atan yang lain, menjaga niluh-niluh yang lain agar mereka itu bisa merawat, bisa menjaga budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dan
dan kami konsisten di sana. Jadi tadi apa yang tadi Mbak Niluh ingin sampaikan tadi sebenarnya sudah disampaikan semua sama Atan. Jadi kita ini klik banget sama pemikiran kita. Kita di sini memberikan contoh di Niluh Jelantik. Jadi selama 19 tahun Niluh Jelantik berdiri, teamwork kami itu 4L. Lu lagi. Jadi orang-orangnya masih orang-orang yang sama dengan ya dengan kita menjalani waktu selama 19 tahun kan bukan waktu yang cepat ya. Jadi kita dari usia 27 tahun memulai usaha tersebut di tahun 2003. Di awal tahun 2003 hingga sekarang rambut kami sudah memutih. Kami bahkan beberapa dari kami sudah memiliki cucu dan lain sebagainya. Kami tetap bersama mereka, tetap di satu atap dengan mereka. Dan komposisi antara perempuan dan laki-laki ini sangat unik karena tukang sepatu, kami ini tukang sepatu yang juga melestarikan tenun, batik dan kain-kain wastra Nusantara yang dikerjakan oleh para perempuan. Jadi di Niluh Jelantik itu para laki-lakinya akan mengerjakan sepatu-sepatu tersebut. Di satu sisi, di divisi-divisi yang lain itu perempuannya yang menjadi mamanya. Jadi Nusantara kecil itu ada di sini sebenarnya karena kami berasal dari ujung NTT hingga ujung Pulau Jawa. Kami juga terdiri dari berbagai latar belakang. Pendidikan buat kami bukanlah sebuah hal yang paling esensial di sini karena yang paling penting adalah kamu bisa menghormati perempuanmu dan itu harus dilakukan di Niluh Jelantik. Jadi di sini perempuan-perempuan di sini nih harus disayang, harus dihormati. Bagaimana mereka memuliakan ibu mereka akan memuliakan perempuan-perempuan yang berada di Niluh Jelantik. Dan itu kami rangkum dalam sebuah cerita yang akhirnya juga menjadi kebanggaan bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk bercerita dan mengatakan, aku bangga banget loh jadi bagian dari Niluh Jelantik. Sepatuku dikerjakan oleh misalnya Pak D atau misalnya Mas Badut, dan tasku misalnya di finishing misalnya oleh Mbok Lili ataupun misalnya Mbok Ratih dan perempuan-perempuan lainnya. Jadi secara otomatis tanpa kita mengatakan hargai perempuan dong gitu loh, hormati perempuan dong, secara otomatis itu akan keluar tanpa direncanakan. Karena kenapa? Karena mereka sudah memegang hasil karya tersebut dan kita nggak bisa nyuruh orang untuk menghargai perempuan, menghormati budaya tanpa kita menjalankannya. We cannot ask people to do the things that we want them to do. Kalau we don't walk the talk, we don't talk the walk gitu loh. Jadi itu yang kami lakukan. Kami masih konsisten. Semua rayuan, penawaran dan lain-lain sebagainya yang secara finansial memang sebenarnya sih sangat menggiurkan ya buat kami, itu semuanya kami tolak dan kami bersikukuh, kami bandel, kami tuh ngayelan tetap berada di tanah air kita tercinta. And at the end of the day, everybody have a choice. Semua orang punya pilihan dan ini adalah pilihan kami. Dan dari 270 juta masyarakat Indonesia, secanggih apapun teknologimu, sekeren apapun merek HP-mu, jangan lupakan bahwa kita ini semua adalah manusia dan manusia tersebut harus kita jaga, kita rawat dan kita manusiakan sebagaimana kita ingin dimanusiakan. Terima kasih. Mbok Niluh, bukan cuma Mbok Niluh yang terharu, saya juga terharu sampai merinding mendengarkan Mbok Niluh. Keren sekali, ini juga menjadi pengingat untuk kita bahwa perempuan-perempuan ini bukan yang kita pandang bukan cuma materi, tetapi juga bagaimana kita bisa memanusiakan orang lain. Saya jadi teringat juga salah satu slogan dari kampung halaman saya dari Sulawesi Utara, Sito Timo Tumulto, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Sedikit saja dari saya. Mbok Niluh, saya juga ingin meminta, mungkin ada yang ingin direspon oleh Mas Atan. Nama Mas Atan dari tadi disebut-sebut oleh Mbok Niluh. Silakan Mas Atan. Halo Bu Niluh, salam kenal. Sebenarnya hari ini itu saya harus ke Bali karena karena acara ini sehingga saya pending, akhirnya saya berangkat besok. Jadi
Jadi sekalian dengan kerendahan hati saya pengen mengundang Mbok Nilu. Tanggal 6 November saya mau mengadakan pagelaran di salah satu hotel di Nusa Dua. Nanti mungkin saya bisa share invitation-nya kepada Mbok Nilu. Kalau ada waktu, kalau berkenaan boleh hadir. Dan saya akan mengeluarkan koleksi terbaru saya masih dengan Wastra Nusantara tentunya. Karena tadi itu untuk Mbok Nilu bercerita sedikit, saya juga jadi pengen menangis gitu. Saya jadi mengingat perjalanan saya ketika memulai karir saya sebagai seorang fashion designer yang fokus dengan kain-kain Nusantara, yang fokus dengan wastra-wastra Nusantara gitu. Jadi ketika mengalami penolakan yang sangat luar biasa di negara sendiri, di negeri sendiri mengalami penolakan dengan perjuangan yang sangat luar biasa, saya melihat seorang ibu yang menenun sambil menggendong anaknya, menggendong bayinya, dan masih belum sarapan, masih ada sedikit gorengan di sampingnya, tapi dia harus menenun pagi-pagi hanya untuk berjuang untuk menyekolahkan anaknya agar mereka bisa merasakan ekonomi yang sama seperti apa yang orang lain rasakan. Jadi saya berawal dari situ, melihat kalau dilihat dari background pendidikan saya, tidak ada hubungannya dengan fashion designer. Tapi suatu saat saya melihat dan menyaksikan ketangguhan seorang perempuan dalam hal perjuangan untuk menyekolahkan anak-anak setinggi-tingginya, disitulah lahir keinginan saya untuk menciptakan pasar baru kepada para penenun-penenun yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena sekarang ini kita berbicara berkuar-kuar tentang pelestarian. Seperti yang dibilang sama Mbok Nilu tadi, banyak tawaran-tawaran menggiurkan dari luar. Sama, saya juga banyak. Dengan mereka menawarkan produksi kain-kain kita dengan secara mesin dan komputer dan lain sebagainya mungkin akan lebih murah, lebih gampang terjual, tapi saya tidak pernah tergiur. Karena apa? Karena secara nggak langsung saya akan membunuh para perajin-perajin yang ada di seluruh Nusantara. Sementara tugas saya adalah bagaimana saya menciptakan pasar untuk mereka agar mereka bisa merasakan hasil keringat mereka sendiri, perjuangan mereka sendiri, di mana yang melakukan itu semua adalah perempuan-perempuan tangguh dan seluruh Indonesia. Jujur ini pun saya pengen nangis sebenarnya karena saya pernah mengalami itu dan saya pernah melihat itu. Itu dari sisi yang saya lihat secara langsung di lapangan. Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri di negara kita sendiri, orang masih malu gitu kadang-kadang pergi ke mall, ke pusat perbelanjaan, memakai sesuatu yang berbau dengan wastra, mereka malu. Kalau saya secara pribadi, saya selalu mencontohkan kepada orang-orang, ini loh saya pakai sarung saya seperti ini, bisa menjadi sebuah fashion gitu loh. Bisa tetap trendy, bisa tetap dilihat orang tetap bagus gitu. Bahkan setelah saya mencoba melakukan itu dengan pasar-pasar baru di negara lain di luar Indonesia, ternyata seperti Jepang, India, Rusia, Milan, mereka juga meminati hal yang sama seperti yang kita minati. Jadi kenapa yang kita miliki, kenapa kita sendiri nggak bangga gitu loh. Orang lain aja bangga, kenapa kita sendiri nggak bangga dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kalau tadi kalau Mbok Nilu ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau yang pejuang luar biasa. Bukan hanya memperjuangkan, menyorakan hak-hak perempuan, hak-hak semua manusia yang ada di bumi ini Mbok Nilu selalu perjuangkan. Apa selalu mengikuti beliau, selalu melihat perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Dan puji Tuhan dipertemukan di sini, semoga suatu saat saya pengen sharing dengan Bu Nilu. Kalau ada waktu saya besok ke Bali Bu, saya kurang lebih 2 mingguan di Bali, semoga kita bisa bertemu walaupun sebentar. Saya berharap seperti itu. Terima kasih. Keren sekali, memang 3 narasumber kita hari ini begitu hebat-hebat. Mungkin saya akan mengajak Ibu, Bapak, Puan Nusantara semua kita bisa berikan tepuk tangan dulu kepada 3 narasumber kita hari ini, walaupun secara virtual, tapi tentunya kita tidak mengurangi makna dari talk show kita hari ini, juga mengapresiasi 3 narasumber kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita kembali ke topik kita terkait dengan isu keberagaman. Saya masih akan meminta tanggapan dari Mas Atan. Mas Atan, tadi sudah berbicara terkait Wastra Nusantara yang memang menjadi fokus dari Mas Atan. Mas Atan melihat Wastra Nusantara ini bagaimana bisa menjadi perekat Bhinneka Tunggal Ika atau isu keberagaman yang hari ini kita sedang bicarakan bisa hilang karena kebijakan-kebijakan penyeragaman. Bagaimana bisa akhirnya merekat atau menjadi perekat isu keberagaman ini melalui Wastra Nusantara yang menjadi fokus dari Mas Atan? Oke, ini kayak harapan saya berarti ya, kurang lebih ya. Jadi Indonesia adalah surga keberagaman.
Jadi berbeda itu untuk saling memperkaya, berbeda itu untuk saling melengkapi. Jadi perbedaan itu kita lakukan jangan dilihat dari sisi negatifnya, karena oh itu berbeda, ini berbeda, tidak. Tapi buatlah perbedaan itu, buatlah keberagaman itu menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki untuk saling melengkapi, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan kita selalu rukun dalam keberagaman tersebut. Jadi itu merupakan sedikit harapan dari saya, karena penggunaan wastra Nusantara di Indonesia ini itu sangat berbeda-beda. Setiap suku, setiap daerah itu akan berbeda-beda. Tetapi walaupun ada perbedaan tersebut,